Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Akhirnya kembali ke session live Dokter Tirta alias Peng 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 Gas. Dan akhirnya kita sekarang nggak sendiri. Kita akan live bareng Dokter Adam. Semoga kita packingnya nggak jelas. Maaf ya telat tadi saya magrikawan makan ya kan. Maklum, Rajal bosku. Halo Mas Adam. Halo Mas Tirta. Gue jernih nih kayaknya ganti ganti HP nih kayaknya. Udah verified sekarang. Sama-sama, pakai lampu aja. Pakai lampu. Mas Adam. Ya, Jadi ini sebelumnya buat kawan-kawan ini live kedua, live pertama kemarin jujur nggak ngira ternyata impact-nya luas, banyak yang mengangkat sumber dari kemarin dan akhirnya ada evaluasi Pak Jokowi mengeluarkan statement ya Mas Adam ya kalau nggak salah bahwa kita jangan terburu-buru. Ini yang kedua, betul. jadi ceritanya kawan-kawan sekalian, eh, kemarin banyak netizen yang mention saya dan Dokter Adam itu di postingan World apa tuh? World Association Doctor, World Doctor Alliance. Saya nggak tahu ya, ada aliansi dokter dunia. Saya nggak tahu. Pertama kali saya baru tahu aliansi dokter dunia yang mengatakan di video-video bahwa kita percuma melakukan new normal karena tidak ada old normal. Ya, terus intinya mengatakan beberapa statement yang kontroversial tentang kayak swab test itu nggak valid atau tentang apa namanya old normal yang solutif gak ada, terus tentang lockdown, terus tentang apapun lockdown padahal nggak ada di Indonesia dan video itu di-cut-cut, akhirnya viral di beberapa akun verified juga yang saya nggak tahu akun mana aja, sampai viral di akun-akun akun-akun apa namanya, akun-akun WA keluarga. Nah di sini yang kita akan bahas. Mas Adam ini tadi habis dari mana Mas? Dari lab. Buset gila, sibuk banget di Jepang ya. Mas Adam ini kita mau liatin videonya dulu apa kita bedah dulu Mas Adam? Statement-statement yang ada di video tersebut. Boleh kalau mau dilihat videonya boleh. Caranya gimana emang di sini? Nah, saya juga nggak tahu dok. Gak Nah, usah tadi kan. katanya kirain bisa. Enggak, kita bedah dulu dari yang pertama. Boleh. World itu namanya apa? World Doctor Alliance. Ya, World Doctor Alliance. Benar-benar. Itu kalau dari sumber yang aku baca, beberapa dokter yang ikut di sana udah bermasalah sebenarnya. Dan ada beberapa dokter yang bahkan udah dicabut. Bener nggak Mas Adam? Coba Betul. dikonfirm Mas Adam. Ini saya sampai bikin list aktornya siapa aja dan yang bermasalah siapa aja. Kayak biasa ya. Oke. Lu buat kawan-kawan di Indonesia, dokter Adam balik ke Indonesia kapan dok? 2022 akhir. Paling cepat. Buset nih. Sudah punya calon dok? Calon apa nih? Calon istri. Oh, udah nikah dong. Wah, cuma nih dokter jenisnya sakit ya, maksudnya rajin ya. Jadi pertama, dok saya kemarin ngulik ya, ngulik. Mm-mm. Tetapi biar dokter saya menjelaskan, karena dokter Adam kalau jelaskan itu yang idolain banyak banget. Jadi isu pertama adalah World Doctor Alliance itu dikemukakan oleh beberapa dokter di bagian panggung tidak memakai masker sama sekali dan dokter-dokternya itu dokter umum. Mm-mm. Setahu saya dokter-dokter yang berkata di Dokter Alliance itu beberapa izinnya dicabut. Benar tidak dok? Betul. Jadi ini saya sebutin satu-satu yang bermasalah ya. Yang Siap, pertama, saya catat, saya catat, saya catat, saya mungkin catat seperti biasa. yang pertama banget itu yang ngomong, yang dibilang, mungkin kata-kata yang paling kita ingat adalah, saya ahli bedah, udah 30 tahun, nggak pernah salah. Itu yang paling diingat tuh. Namanya Saya dokter ahli bedah ya, dokter Muhammad Adil. Nah, ya MAD betul yang dari Pakistan. yang dari Pakistan, itu dia sekarang dapat interim suspension, jadi kayak izin prakteknya nggak boleh sementara. Itu sampai 12 bulan kalau nggak salah saya tahu terakhirnya. Izin praktek, izin praktek, dipending 12 bulan sama NHS ya kalau nggak salah ya. Betul, betul dok. Jadi Itu yang mengatakan statement pertama, saya ulang, mm-mm, Dokter MID yang mengatakan, saya ahli bedah, sudah 30 tahun berpengalaman. mm-mm, Ternyata izin prakteknya dipending setahun. iya. Karena dia sempat Terus, ini ngasih statement kontroversi di bulan Juni apa Juli saya lupa. Dia ngasih statement kalau COVID ini adalah settingan. Jadi akhirnya dari NHS ngeblokir ini dia sementara, interim suspension namanya bahasa kerennya. Ditunda sementara izinnya gara-gara statement itu sebelumnya. Jadi dia udah emang
nggak dari sini aja, dari sebelum ini udah ada masalah gitu. Oke. Terus yang kedua, Dok. Oke. Oh ya, tadi ada yang nanya nih. Tahu dari mana? Dari British Medical Journal. Kalian cari aja. Ada. Jarang-jarang loh jurnal ilmiah ada kayak gituannya. Oke. BMJ, bayangin Mm-mm. BMJ itu jadi gini buat kawan-kawan. Saya terangin semua BMJ. Jadi kalau di dunia dokter atau kesehatan, kita tuh ada kewajiban kalau dokter itu mengeluarkan statement ada basic jurnal ataupun bukti paling nggak artikel media. Nah, ini berita tentang ahli bedah M. Aidil ini yang di Pakistan, yang keturunan Pakistan yang kerja di Inggris ini, itu sampai masuk jurnal BMJ itu jurnal top itu ada jurnal Iya. top itu sama kayak Jam dan Kanuan. Jurnal top aja sampai memberitakan ini. Kalau kemarin Mas Adam teman-teman ingat jurnal top di Amerika aja sampai ngangkat Donald Trump. Ini jurnalnya di Inggris sampai ngangkat berita tentang pencabutan izinnya si M. Aidil. Oke, kedua. Oke. Yang kedua, itu yang dari Jerman ya. Yang Heiko Schoening. Aduh, tulisannya agak susah. Mitos Coming. Heiko Ya, Schoening. Oke. Ini jadi dia, tapi ini sumbernya dari berita ya. Ini yang mungkin sekarang lagi agak ramai juga hari ini bilang, salah satu pemimpin World Doctor Alliance itu ditangkap. Jadi emang iya benar ada di berita itu dia ditangkap karena menimbulkan kerumunan. tuh. Jadi dia kayak bikin orasi atau gimana, terus muncul kerumunan, kan itu kan nggak boleh kan lagi situasi kayak gini bikin kerumunan kan. Ya akhirnya ditangkap Ya, kayak gitu. itu Itu dia ditangkap di Jerman, apa ditangkap di Inggris? di Inggris. Inggris lagi nonton bola aja lah, apa sih? Terus yang ketiga, Oke, yang ketiga tuh Dolores Cahill kalau nggak salah yang perempuan. ya, Nah, itu dia sampai kampus tempat dia kerja itu ngeluarin statement kalau pernyataan dia tentang COVID adalah pernyataan dia pribadi, tidak mewakili institusi. Sampai kayak gitu loh. Karena saking pernyataannya tuh menurut kampus yang nggak benar sampai ada statement kayak gitu dari kampus. Dan bahkan sekarang ada oke, desakan, dia kan anggota medical panel. Medical panel tuh kayak ahli-ahli medis deh. Ahli medis di negara-negara Eropa. Ada desakan supaya dia keluar dari posisi itu sekarang. Karena kasarnya tuh ya kayak malu-maluin gitu. Gampangnya sih kayak gitu, siap, Dok. ya, siap. Ini teman-teman sekalian kita baru bahas yang ngomong ya, jadi belum bahas topiknya. Jadi kan kita bedah perlahan-lahan. Jadi biar teman-teman tahu gitu loh. Jadi ini bukan dibungkam, tapi kita cuma nge-share bahwa oh ini yang ngomong kena cabut semua. Gue sempat nomor 4. Nomor 4, itu yang bermasalah lagi namanya Scott Jensen. Itu dia di Amerika Serikat. Dia waktu bulan Juli, ini saya lihat di berita, komentar kontroversi tentang COVID. Akibatnya jadinya bermasalah. Karena dia bilang gini, Dok. Di Amerika itu, kasus COVID dilebih-lebihkan karena insentif finansial. Artinya karena masalah uang, kasus COVID dilebih-lebihkan. Akhirnya ya dari apa? Dari ininya, dari kayak kesehatannya itu, kayak dari persatuan dokternya, saya nggak ngerti dicabut apa gimana ya. Pokoknya dapat kayak teguran keras tentang itu aja. Karena dia bikin statement di umum tentang itu. Jadi emang udah bermasalah juga itu orangnya. Iya emang kalau yang di Amerika tuh dia urusan sama Trump berarti. Nah, iya betul. Ribet bro. Padahal Trump kan dipuja sama ini kan. Trump aja sampai ngesanksi orang ini. Nah, ya jadi Trump kayak ya, aja ngesanksi Scott Johnson. Nomor 5. emang bermasalah sih. Terus Terus apa sih itu dah? yang terakhir nih saya catat 5 ya, yang mungkin terkenal. Nah, yang saya terakhir nih saya simpan sengaja namanya nih, orang-orang pada tahu. Mungkin pada tahu Andrew Kaufman ya, yang bilang Oh si COVID Kaufman. exosom ya itu. Itu Oh, kayaknya nggak exosome usah itu kita bahas lebih itu panjang yang ya. pertama kali absurd tuh. Apaan Kenapa? sih exosome? Maksudnya Kaufman mengatakan exosome bla bla bla. Nah, orang COVID itu virusnya RNA-B soalnya tekan exosome. Nah, itu dia, Dok. Kita terangkan tentang Kaufman. Ini menarik banget yang soal Kaufman ini. Mm-mm. Kaufman gimana Kaufman? Kenapa, Dok? Si Kaufman riwayatnya apa Oh enggak, riwayatnya? kalau riwayatnya kalau di sini dia nggak jelasin lebih lanjut sih, cuma bilang kan karena emang udah ada masalah gara-gara eksosom itu ya, jadi semua udah tahu ya. Maksudnya track recordnya kayak apa gitu. Apalagi Ya dia exosome bro. ngutip salah satu ahli HIV. Ahli HIV-nya misalnya bilang A, dia pelintir dikit jadi A minus kayak gitu. Jadi gampangnya gini nih. Dia apa? Si ahli HIV itu bilang intinya virus HIV itu bisa nyelip di eksosom buat pindah sel. Gampangnya kayak gitu.
buat pindah dari satu bagian tubuh ke Itu bagian absurd lain. banget loh. Nah, sama Itu si Kaufman dibilang semua virus itu adalah eksosom. Lah yang ngawur orang kagak dari lah. A ke B, Itu ya cuma itu. itu absurd. Oke, kita clearin dari yang Kaufman. Jadi isu pertama, pemurnian virus harus ada. Pemurnian virus harus ada. Terus kedua, virus itu eksosom, ada nyelip-nyelip. Nih, saya dijawab ya, Dok. Pemurnian virus. Dipikir virus itu air sulingan di murni-murniin. Virus itu tuh beda-beda ya. Ada kapsul, ada RNA. Virus itu di beberapa bagian harus nempel inang. Nah, ini yang eksosom, benar nggak menurut Pak Dokter Adam? Kaufman ini kayaknya halu apa gimana? Saya nggak ngerti kalau yang ngomong eksosom ya. Oke, Dok. Bisa dijelaskan nggak? Jadi gini apa ini saya mundur dikit ke yang World Doctor Alliance juga, ini nyambung kenapa? Karena kalau kalian lihat websitenya, jadi kalau kalian iseng main aja tuh ke worlddoctoralliance.org, terus kalian baca, kalau kalian lihat ada citasinya tuh, ada daftar pustakanya, terus kalian cek itu agak ngelantur. Jadi ngomongnya apa, daftar pustakanya apa. Nah, salah satunya eksosom ini nih. Dia bilang nih, Dok, salah satu statement di World Doctor Alliance itu mirip kayak Kaufman. Dia bilang 90% PCR false positif. Kenapa? Karena belum dimurnikan. Nah itu loh, Nah, murnikan tuh apa maksudnya? Sulingan, oke. sulingan Ya, bensin. jadi saya tuh pernah, Dok, waktu mau bahas Kaufman sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya tontonin itu videonya setengah jam apa hampir sejam saya Tahan ya, tontonin. saya cuma tahan 10 menit loh nonton Kaufman. Kaufman Nah, itu absurdnya kayak Sunda Empire loh, Pak. Sumpah, Pak. Absurdnya kayak Sunda Empire. Beneran. itu dia, Dok. Dia bilang itu gini kalau virus itu supaya benar-benar ketahuan, supaya benar-benar kita dapat materi genetiknya, harus dimurniin dulu dari bagian-bagian tubuh, dimurniin dulu semuanya sampai dapat virusnya, terus baru nanti kita deteksi, baru dibuat alatnya buat PCR, gampangnya kayak gitu. Karena kan deteksi pakai PCR ya. Nah, Kaufman itu bilang karena nggak ada proses itu, ya udah berarti belum murni virusnya, semuanya eksosom. Kayak gitu, Dok. Itu yang dia ngomongin, yang Kaufman omongin ya. Nah, faktanya gimana? Ini saya nggak tahu. Kaufman nggak baca jurnalnya, atau ketinggalan, atau gimana. Untuk yang mau tahu, kalian bisa baca di Nature. Nature itu jurnal yang kelas atas. Itu dia Nih, bahas. saya terus Na2RA, Nature. Nah, Nah, nih, nanti kita ketingin. betul. Ketingin semua. Masalahnya gini loh, kalau kamu kayak jaring ya, let's say, sorry, beli jaring ngomong COVID ada ataupun masker, dia sebatas itu. Ini ngomong pemurnian virus. Teknologi pemurnian virus tuh gimana, Bor? Maksudnya virus dipisahin, disuling itu kayak air minyak, dipisahin. Ini ukurannya tuh 0,0 mikron, 0,0. Itu nyulingnya gimana, coy? Ayo langsung. Ayo dok, Nah, langsung dok. Kita oke. program. Jadi gini, ini saya jelasin sederhana cara prosesnya ya. Jadi peneliti-peneliti itu ngambil tuh kayak cairan yang dari paru-paru orang yang sakit COVID. Nah, terus diambil cairannya. Nah, terus di situ nanti mereka ada prosesnya supaya jadi isinya RNA semua. Gampangnya kayak gitu, Dok. Supaya isinya materi genetik semua. Ada prosesnya panjang. Siap. Nah, Siap. mereka pakai alat. Ini kalau saya sebut jadinya jargon medis nih. Tapi nggak apa-apa, biar kalian kalau mau tahu silakan. Namanya metagenomic RNA sequencing. Agak ribet. Nah, Tiar. agak susah. Tapi gini, gampangnya gini, Dok. Gampangnya gini, Dok. Gampangnya. Saya cerita gampangnya aja. Jadi gini, kebetulan di salah satu, kalau kalian mau nyari jurnalnya, itu dia nyeritain. Sederhananya gini. Jadi, misalnya gini, kalian dari satu reak, misalnya gampang ya, dari reak. Kan reak banyak bakteri, banyak virus gitu kan, kita nggak tahu isinya apa kan. Nah, kalau pakai alat itu tuh, nanti ketahuan bakteri apa aja yang ada di sana, virus apa aja yang udah ada di sana, bahkan sampai misalnya 50% bakteri A, 10% bakteri B, itu bisa ketahuan, Dok. Dan yang perlu dicatat ini, mungkin kalau Kaufman dengar di sini, pakai alat itu, materi genetik manusia udah nggak kebaca, bisa di-delete. Ya ini makanya Kaufman itu tuh akan relate kalau ngomong ini di tahun 80, Pak. Karena teknologi itu belum ada. Metagenomic RNA sequencing. Jadi namanya virus diekstrasi itu kayak itu tuh itu yang dikhawatirkan tahun 80. Kalau di zaman sekarang ngecek PCR swab itu ya emang gold standarnya PCR swab. Jadi buat kawan-kawan ini mungkin bisa dilengkapi Dokter Adam nih.
Mm-mm. Yang statement PCR. Kenapa PCR? Jadi gini bos ya, virus itu nempel ibaratnya kayak gini. Ini virus ya. Virus itu nempel kalau si virus itu harus berkembang di dalam sel tubuh manusia. Nah, sel tubuh manusia itu vektor yang bisa menularkan ke sesamanya. Nah, kebetulan yang gemboknya mirip, ini kunci, virusnya kunci, yang gemboknya mirip ternyata sel pernapasan. Nah, sel-sel reseptornya ini, penerimanya ini ada di bagian belakang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, swab test ini ngecek ada nggak virusnya di bagian hidung dan tenggorokan. Kalau swabnya CT value-nya masih di ambang batas, berarti dia potensi menularkan kalau droplet. Kalau sudah di paru-paru doang dan kedetek dari swab, itu kenapa PCR swab test dinamakan gold standar, karena ngecek, oh ternyata virusnya nempel di sel pernapasan di tenggorokan atau pangkal hidung. Supaya, oh berarti kalau dia bersin atau droplet berpotensi menularkan. Kalau positif di karantina dulu. Benar gitu lah dok? Betul, betul dok. Jadi maksudnya yang pertama nih yang mengatakan bahwa false positif, terus apa yang bagus? Jawabannya simpel aja. Kalau Kaufman sama si Dr. Alex ini ngerasa paling keren, ya udah jawabannya kalau emang PCR jelek, apa yang paling bagus? Ekstraksi opo, di sentrifugal, pakai alat sentrifugal. Ya nggak bisa, sentrifugal ada keterbatasan, cuma misal plasma sama serum, that's it. Mau ngapain lagi? Jangan, kalau mau ngasih solusi. Nah, yang paling benar adalah PCR swab ini digratisin atau disubsidi supaya semua warga bisa merasakan. Kayak di Jakarta ada puskesmas gratis, terus di Surabaya, ya benar gitu nggak dok? Emang swab ini dikasihlah semua warga. Kalau PCR Sepakat. swab positif tinggi, apa alat yang emang paling bagus? Nggak ada lagi selain PCR swab. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang emang mengeluarkan alat itu. Betul, sepakat Tapi dok. pertama clear ya dok ya. Ya, Ini clear clear. ya. Ya, ini Statement Mas yang pertama berarti dari World Doctor Alliance yang mengatakan bahwa PCR swab 90% false positif itu halu, sumpah halu banget. Mereka tuh ngomong nggak ada penelitiannya, nggak tahu meriksa pasien apa enggak, dan asal tahu mereka ini nggak pernah meriksa COVID dan nggak pernah turun ke lapangan loh pak. Bener nggak sih dok? Kalau aku Google ya, 5 orang ini tuh nggak edukasi, nggak pernah ke lapangan juga, ke lapangan sekali buat demo, sama jumpa pers, sama nggak tahu pasien COVID. Kalau buat itu sih saya nggak pernah ini lebih lanjut ya dok. Cuma kalau dari Aku sampai keahliannya, Google itu. kayaknya nggak langsung ini sih dok, nggak langsung yang bersinggungan sama COVID sih dok. Kalau lihat dari Iya dia, keahliannya semua ya. iya dia tuh setauku dia itu tidak bersinggungan merawat COVID dan dia tidak ke lapangan edukasi juga enggak. Jadi makanya orang-orang medical alliance bingung kayak lu relawan bukan, edukasi juga bukan, peneliti juga bukan, terus IKM juga bukan, ilmu kesehatan masyarakat, ngurus COVID juga enggak, terus ngapain statement gitu loh, kayak halu. Nah itu pertama soal rokok, kedua soal PCR, ketiga dok, old normal dan new normal, ini maksudnya gimana dok? Ini saya gak tahu banget, jadi dokter Adam aja deh, baru tanya. Oke, ya kalau yang dari dibahas sama mereka, mereka tuh bilang COVID ini katanya mereka, COVID ini udah selesai dari bulan April. COVID itu cuma musiman. Bulan Juni semua udah selesai. Pandemi udah selesai. Kita harus kembali ke old normal. Ngapain kita new normal? Nah, padahal dok, sampai sekarang juga COVID masih naik grafiknya. Kayak Di Inggris ya tuh malah ampun. naik lagi. Nah, itu dia. Ini lagi gelombang kedua. Kenapa? Bisa-bisanya kalian bilang kayak gitu, padahal grafiknya jelas ini lagi nanjak lagi loh. Ya ampun, itu dok. Itu kayak lebih pak, itu kalau jadi gini ya guys, harusnya yang viral tuh di Jakarta. Di Jakarta, Dokter Adam, itu kemarin Dokter Koko nge-share postingan dari karya FKUI bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian antara laporan kasus dan onset, grafiknya Jakarta tuh udah mulai melandai, dok. It means first wave kita tuh mau kelar nih. Ini harusnya viral. Jadi ternyata edukasi kita berhasil di Jakarta dan kita dikit lagi bisa keluar loh. Malah di poin ini, malah harusnya berita tentang Jakarta yang melanda ini viral. Jadi aku izin ngerti dokter Adam ya, ini yang virus ini musiman, sorry banget nih. Kalau virus musiman, HIV/AIDS dari dulu sampai sekarang kelar bos. Dari dulu HIV/AIDS, influenza itu namanya dulu flu Spanyol.
tahun 1900 sampai sekarang ada orang tuh ya kena flu. Masa musimnya 200 tahun, 220 tahun. Ya nggak sih dok, kayak kalau musiman, gimana dia bisa menjelaskan influenza, H1N1, MERS, menjelaskan herpes zoster, HIV AIDS, HPV, itu kan semua virus. Virus ini nggak musiman. Buktinya HPV sampai sekarang ada. Kalau kalian seks bebas terus-terusan, kalian bisa kena HPV. Hubungan papilomavirus itu jelas gak musiman. Masa COVID doang yang musiman? Nah itu di sepak bola Inggris, Liverpool dibantai 7-2 karena 3 pemainnya COVID, bos. Itu saya nggak terimanya, dokter itu ngomongnya itu, dok. Liverpool timnya itu dibantai 7-2 karena 3 pemainnya COVID. Nah masa besoknya dia ngomong musiman? Nah itu kalau musiman harusnya Liverpool nggak dibantai. Jadi salah lagi ya dok itu dok. Hoax sih dari tiga. Keempat dok. Oke dok, bentar dok. Saya boleh nambahin dikit nggak dok yang tadi dok yang masalah Boleh musiman dok, sikat dok. Oke, jadi gini untuk yang musiman sendiri, jadi kalau tadi yang dokter Tirta bilang yang masalah influenza tuh benar. Jadi ini kita fokus di ini aja ya dok ya, di infeksi saluran napas. Jadi Oke, nafas. influenza Siap. itu pas yang tahun 1918 sampai 1920 selesai, itu Ya. dia nggak bener-bener hilang, tapi dia kemampuan menginfeksinya berkurang, angka kematiannya berkurang, dan munculnya setiap musim dingin terutama. Jadi flu itu kenapa dibilang musiman? Karena dia tuh musim dingin, jadi masuk Oktober nih, masuk musim gugur, sampai nanti bulan Maret, itu angkanya tinggi-tingginya. Kalau di area Eropa ke atas, musim gugur, musim dingin, musim semi itu musimnya flu. Nah jadi, Tuh. yang diharapkan itu, kenapa ada yang bilang COVID musiman? Karena ada teori dok. Gini, teorinya itu, karena kan dulu kan flu kan sempat jadi pandemi, terus jadi musiman kan. Musiman itu artinya udah nggak terlalu berbahaya lagi, kita udah nggak perlu ngelakuin protokol yang bener-bener maksimal lagi. Nah, yang diharapkan adalah COVID ini nanti makin kesini makin melemah, dan jadinya dia akan cuma ada setiap musim aja. Tapi itu baru teori, kita nggak tahu kedepannya seperti apa dok. Makanya kalau mereka tuh sebenarnya ngebahas teori yang mungkin terjadi, tapi apakah tidak mungkin terjadi kita nggak tahu dok. Kayak gitu sih dok. Iya sih. Jadi apa yang dibahas mereka itu sebenarnya nggak lebih dari apa yang dibahas Sunda Empire. Bahkan Betul. menurutku lebih mending jaring daripada 5 orang dokter ini. Karena absurdnya luar biasa loh. Dia bilang COVID musiman. Buset, pemain Liverpool tuh ke positif 3 loh. Lu pikir musiman dibantai loh. Tuh saksi hidup pemain IPL tuh kena COVID. Masa ya dibilang musiman tuh menyinggung perasaan fans Liverpool itu banget. Itu tuh kayak musiman nggak mungkin. Jadi kalau menurutku, kenapa kok kenanya itu influenza di musim dingin? Karena di fase itu kita tuh kekurangan aktivitas gerak, sehingga imun kita mungkin lebih rendah daripada biasanya, sehingga kemampuan influenza masuk ke imun kita lebih tinggi. Gitu. Jadi emang intinya adalah COVID ini dicegah dengan cara iman aman. Jangan lupa dengan cara menjaga imun kita, makan makanan bergizi, olahraga teratur, minum suplemen, terus habis itu maskeran, cuci tangan, jaga jarak kalau bisa, kalau enggak ya wes pasrah, dan olahraga dan beribadah. Ya itu. Kalau kita berbicara tentang suatu hal yang menurutku ini lebih parah dari konspirasi apapun. Kalau lebih parah dari konspirasi, kalau konspirasi kan membicarakan bisnis. Kalau yang ini tuh buset, ini udah absurd banget, benda kecil gitu. Jadi berikutnya lagi dok, ada lagi dok, ada lagi nggak dok, statement yang aneh lagi. Oke dok, statement yang aneh lagi. Ini yang rame nih di media sampai di fact checker banyak dibilang COVID tidak lebih buruk dari flu. Kayak alah COVID cuma selevel flu doang, ngapain kita takut? Itu statement yang kayak ditekanin banget di videonya. Kalau kalian lihat video yang lebih lengkap yang sampai 30-an menit itu juga ditekanin banget. Jadi itu sih dok menurut saya poin yang harus dibahas dok. Mereka kayak bilang sama aja nih. Nih jadi gini ya buat kawan-kawan. COVID itu ada, bahayanya ada. Cara mencegahnya emang dengan cara imun aman udah. Ini asal kalian tahu, flu influenza di tahun 1928 itu membunuh sampai 10 juta orang. Di zaman sekarang kita bisa bilang flu itu nggak bahaya karena dulu di tahun 1928 10 juta orang meninggal, termasuk 1 juta diantaranya itu di Jawa Timur sama Madura, dan ada beritanya dalam Honocoroko Aksara Jawa. Jadi influenza yang kalian kenal cuma flu virus, kena flu, batuk-batuk, watuk, berdahak di tahun sekarang ini, itu di tahun 1928 tuh menakutkan banget flu Spanyol itu. Dan foto-fotonya ada loh, orang-orang pakai masker ke Rusia,
Amerika apa-apa pakai masker semua di tahun 1928. Flu Spanyol alias flu influenza yang sekarang flu influenza itu menakutkan banget. Nah, kalau sekarang dibilang COVID lebih rendah daripada influenza, setara, ya berarti emang serem lah kan. Berarti baru hilang 150 tahun lagi malah. Nah, karena 100 tahun lalu flu itu serem banget. Tapi kalau kenapa kok sekarang kita kebal? Karena di tahun dulu belum ada vaksin, tapi herd immunity naturalnya tercapai, tapi resikonya mati banyak. Makanya karena herd immunity tercapai, virus tersebut nggak bisa menginfeksi imun yang udah kebal. Nah sekarang, karena kita memiliki teknologi penelitian, daripada menunggu orang kena infeksi, kita buatlah tentara-tentara atau dengan cara pencegahan. Benar begitu kan dok? Atau bisa dilengkapi dengan dasar-dasar yang lain? Oke, yang tadi sepakat dok. Jadi ini saya tambahin pakai ini ya, angka-angka dikit ya. Jadi gini, ini Siap. baru banget keluar tanggal 23 beberapa hari yang lalu, penelitian dari Amerika, mereka bilang, mereka ngebandingin nih, karena kan banyak orang-orang yang kebetulan mirip-mirip kayak World Doctor Alliance bilang, COVID ini nggak lebih bahaya dari flu. Akhirnya CDC bikin penelitian dong. Hasilnya gimana? Hasilnya, COVID, kalau misalnya kalian sampai dirawat inap, itu beresiko 5 kali lebih tinggi untuk menderita kematian dibanding pasien flu. 5 kali ya, 5 kali. Di mana nggak bahayanya? Ya, maksudnya janganlah bandingin sama flu. Nah, itu Itu dia kayak dong. harga dirinya, buset, capek bos, 8 bulan saya tuh di lapangan, aduh, disamain kayak flu tuh. Aduh, kayak, lagi dok, berarti jelas, dari berdasarkan penelitian, kalau sama-sama dirawat inap, pasien flu dan dibandingkan pasien COVID dirawat inap, pasien COVID bisa berkemungkinan faktor resiko kematian 5 kali lebih banyak daripada pasien flu. Benar ya dok? Betul, 5 kali lebih banyak dok. Ya jauh banget itu dok jadinya. Terus tambah lagi ya dok ya. Jadi halo dok. Ya terus monggo. Oke, kirain putus. Oke dok. Jadi gini dok. Nggak aman. Kan karena disamain sama flu, sama tuh ada penelitian juga yang bahas bilang kalau gini, COVID itu kemampuan nularnya gini, 1 orang itu bisa nularin ke 2 sampai 3 orang lain. Nah, kalau flu itu 1 orang nularin ke 1,3 orang yang lain. Gampangnya gini deh, 1 orang kalau ada 5 orang, dia akan menularkan ke sekitar 10 sampai 15. Tapi kalau ada 5 orang lain, kalau flu itu paling cuma ke 6 sampai 7 orang. Jadi jauh ya. 1 ke 2 dan 3, 1 ke 1,3, jauh. Nah, jadinya kalaupun nih misalnya angka kematiannya sama, itu yang tertular akan jauh lebih banyak. Yang tertular jauh lebih banyak apa artinya? Jumlah yang meninggal itu akan lebih banyak juga. Maksudnya kan ini COVID ini emang udah jelas kemampuan menularnya jauh lebih tinggi dari flu. Otomatis angka penyakitnya bakal lebih tinggi, angka kematian absolutnya bakal lebih tinggi. Itu udah jelas angkanya banyak ya. Emang kalian mau kalau seandainya itu keluarga atau orang terdekat kalian gitu? Itu sih dok yang mau saya tekenin dok. Ya itu bener sih. Makanya kan dibilang buat kawan-kawan. Kita tuh nggak mau nakuti kawan. Cuman kita tuh edukasi 3, simpel banget. Sampai vaksin jadi entah nggak tahu kapan, yang keamanannya ini masih dipertanyakan, lagi diperjuangkan oleh teman-teman kita. Imun iman aman, sudahlah, makan teratur, narasi positif, stop untuk berantem nggak jelas, terus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak kalau bisa, dan yang penting saling mengingatkan. Kalau ada yang nggak pakai masker, ingetin, kasih. Kalau ada yang nggak bisa makan, ingetin. Sama dok ini dok, ini kan tadi udah jelas, kita pada resume, untuk World Doctor Alliance ini, organisasi nggak jelas. Benar ya dok tadi? Betul Organisasi yang nggak jelas, leadernya nggak jelas, dasarnya nggak jelas, dan absurd. Soal PCR swab, pemurnian eksosom, itu statement ini bagus kalau tahun 80. Buktinya sekarang di PCR swab pun sudah ada alat yang RNA, metagenom, metagenom RNA sequencing, betul dok. Nah, metagenom RNA sequencing dan itu kan sudah kayak, nah ya udah itu diekstrak, ngapain kita bahas ekstraksi penyulingan minyak. Terus habis itu tentang yang tidak lebih bahaya dari flu, salah. Terus Kaufman yang isosom itu juga absurd. Dan mereka ini belum terbukti menangani COVID dan hanya demo-demo nggak tahu apa. Terus old normal, new normal juga nggak ada solusi dari mereka. Terus dok, ini mengenai tentang, kalau saya boleh tanya, Dokter Adam sempat memperhatikan tentang Swedia nggak dok? Iya dok.
Saya juga buat tentang Nah ini, Swedia, Dok. nah ini kan dimasukkan juga tuh ke videonya World Doctor Alliance tuh. Itu Mm-mm. pendapatnya dokter tentang Swedia yang tidak ini bla 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 tuh gimana dok? Oke, jadi eh, ini juga sekalian buat counter ini ya. Orang-orang pada sering ngomong, lihat tuh Swedia, lihat tuh Tanzania, apa nggak ada COVID-nya sama sekali. Oke, ini saya jawab. Jadi gini, eh, ada penelitian bilang mereka ngebandingin angka kematian beberapa negara di Eropa, Dok. Nah, ternyata Swedia itu adalah salah satu negara yang nggak mampu mengurangi jumlah kematian COVID dengan cepat. Jadi gini, Nah, misalnya negara-negara lain dok, yang pada lockdown, yang pada ngelakuin pencegahan, itu turunnya begini dok, arahnya dok, lebih cepat. Swedia turunnya menunggu begini ya dok, pokoknya langsung gini ya drastis ya. langsung drastis. Yang ini turunnya lebih landai. Jadi bahkan itu yang ngomong, itu JAMA, jurnal dari American Medical Association, dia bilangnya gini dok, Swedia itu gagal untuk mengurangi angka pasien COVID ketika pandeminya berlanjut. Padahal negara lain berhasil. Itu sih dok. Dan Jadi padahal ada yang jadi ngeklaim ketika bagus. Inggris, berarti benar kan? Yang Mm-mm. ketika Inggris lagi sudah bisa sepak bola sama Spanyol, ini si Swedia malah tepar hancur ya, karena ya dia tapi tidak diberitakan viral oleh media-media yang provokatif, karena pada dasarnya ya berita tentang kegagalan Swedia mengontrol kematian ini kan tidak masuk ya, maksudnya oke ngontrol tapi turunnya landai kan, tidak langsung menjulang kan. Betul. Dan terus ini yang kita garis bawahi dok, saya masih ingat si World Doctor Alliance ini mengatakan menolak lockdown. Lah di Indonesia kan nggak ada lockdown. Nah ini yang paling absurd. Di Indonesia tuh nggak ada lockdown mas dari awal karena ya ini satu kita sudah gagal untuk mencegah migrasi orang. Terus kedua kita tuh negara maritim. Perpindahannya udah terlanjur banyak. Kalau lockdown sementara pekerja Indonesia tuh rata-rata orangnya pekerja harian, ya kalau lockdown ekonomi yang hancur karena nggak bisa makan. Indonesia menerapkannya bukan lockdown, tetapi pembatasan skala sosial aja. Dan sekarang pun PSBB sudah nggak ada, cuma di Jakarta itu pun transisi. Jadi pendapat WDA tentang negara nggak boleh lockdown itu salah kalau dibandingin di Indo, karena di Indo nggak ada lockdown. Bener kan kan? Iya kan dok, Betul nggak dok. ada lockdown. Betul dok. Enggak, di sini enggak, di Indonesia enggak lockdown dok. Betul dok. Jadi buat teman-teman semua yang sudah nge-share akun verified yang nge-share tentang pernyataan aliansi dokter dunia itu hoax semua, tanggung jawab tuh dunia akhirat itu salah semua buat videonya Allah. Terus ada lagi nggak dok yang mau ditambahkan dok ini? Dok, saya masih ada beberapa poin lagi nih dok yang saya catat dari Ada, video itu oke dok. guys. Ini video yang 9 menit itu ya. Nih, yang ini ada mungkin kalau yang denger nih di sekitar bagian tengah akhir, dia bilang, ini COVID gara-gara 5G nih. 5G bikin keluhan-keluhan pilek, keluhan-keluhan flu. Jadinya COVID gara-gara 5G. Waduh, itu astagfirullah dok, saya nontonnya dok. Berarti gara-gara main HP 5G, gara-gara main Uh-uh. HP ini kan 4,5G ya, gara-gara main HP yang 5G itu kena COVID ya. Nah, itu dok. Jadi Ini itu gimana dok? Gimana dok? aduh, lanjutin aja dok, saya bingung mau komen apa dok. Oke, Terang aja. jadi gini dok. Ini bahkan nih buat kalian tahu ya. Jadi karena kebetulan di Jepang itu di tempat saya tinggal COVID-nya lebih dulu ada dibanding di Indonesia, maka saya cukup ngikutin COVID dari Januari Februari. Nah, Nah info ini ya, tentang jadi yang 5G. bilang COVID konspirasi, ingat ya, Dokter Adam di Jepang dari Februari, salah satu negara yang parah tapi bisa mengkontrol paling cepat, bener kan? Jepang Betul paling dok, survive cepat. Oke, betul dok. lanjut dok. Nah, ini saya baca 5G itu dari sebelum di Indonesia rame. Jadi infonya udah di luar duluan sebenarnya. Baru di Indonesia masuk. Jadi kita nggak ketinggalan sebenarnya buat dapat info ini. Jadi itu di WHO dari Februari udah ada 5G itu nggak bener. Kenapa? Karena gini dok, nih saya cerita teori yang berkembang waktu bulan Februari Maret ya dok ya. Mereka bilangnya gini dok, ini pasti dokter ketawa nih dengernya nih. Katanya dok, sinyal 5G itu virusnya terbang di sinyalnya dok. Nanti terus serius dok, teorinya begitu dok. Virus tuh nggak terbang, oh my god. Nah, itu dia dok. Virus tuh nggak punya sayap, oh my god. Nah, teorinya gitu dok, virusnya terbang dari sinyal, nanti ntar dari sinyal itu virusnya masuk ke orang lain. Makanya akibatnya ada kejadian di Inggris, kalau saya nggak salah masuk berita, itu menara 5G-nya dirobohin dok. Sama orang-orang yang percaya, wah COVID ini gara-gara 5G.
Itu terjadi, Dok. Ternyata Serius. orang kayak gitu gak hanya ada di Indonesia. Di Inggris Nah, ada. iya, kalian Di bisa cari Inggris ada yang beritanya. percaya. Betul, Dok. Nah, Di itu Inggris ada yang percaya vir- virus COVID terbang di sinyal 5G. Mm. Saya bakar handphone saya kalau bilang itu terjadi. Oke. Iya, Dok, bener, Oh, Dok. Nah, ini maksudku, ini tuh lebih absurd dari teori flat earth loh, Pak. Kalau teori flat earth, oke lah, orang bisa ngomong karena jarang yang keluar angkasa ya. Oke lah, berlogika liar lah. Walaupun secara Galileo Galilei salah ngomongnya, bumi bulat. Tapi ini absurd loh, Pak. Kalau virus terbang di sinyal 5G itu absurd, Pak. ya, tapi banyak yang percaya, Dok. Sayangnya, Dok. Di Inggris ada yang percaya. Iya, Dok. Kan saya sekalian bilang aja, jangan-jangan virus COVID ini karena kita merusak tatanan Sunda Empire kayaknya. Terus lagi ada apa lagi, Dok? Info apa, Dok? Oke, Dok. Tadi 5G. Terus informasi berikutnya, Dok. Ini, Dok, yang dibilang, tapi saya nggak terlalu ngeh ya di video yang Ini masih 9. video, Dr. Alliance. Masih, Dok. Masih di Dr. Alliance, Dok. Karena banyak statement yang menurut saya nggak bisa dipertanggungjawabkan, Dok, di sini, Dok. Ada lagi. Jadi, dia bilang, saya nggak tahu ini yang di 9 menit ada apa enggak, tapi yang di yang panjang ada. Mereka bilang, COVID ini sudah berhenti karena obatnya sudah ketemu, Dok. Apa obatnya? Nah, ini yang mereka bilang ya, Dok ya. Mereka bilang ada 4 obat katanya, Dok. Hidroksikloroquine, zinc, vitamin D, vitamin C. Serius, Dok. Kalau kalian mau baca websitenya, di situ ada. Di yang 30 Buat menit itu ada. kawan-kawan semua, hidroksikloroquine itu obat malaria, Bos. Dia digunakan di COVID itu karena efektif mengurangi peradangan paru. Bukan basmi virus di sini. Oh my God, itu udah dibahas dari April. Terus vitamin B, vitamin C itu suplemen untuk meningkatkan imun tubuh doang. Oh my God, zinc. Itu obat puskesmas. Ya. Itu, Dok. Masih ada yang Oh, percaya loh, Dok. itu di World Dr. Alliance gak ada puskesmas ya. Saya kira mungkin di Jerman apa di Inggris tuh orang ini nggak pernah kerja di puskesmas soalnya. Itu tuh setiap orang sakit apapun, ini buat kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan semua sakit dan datang ke puskesmas, itu selain kalau demam atau infeksi batuk-batuk, selain dikasih obat batuk, pasti kalau nggak dikasih zinc, itu dikasih vitamin D, vitamin C, vitamin B kompleks, itu adalah obat, suplemen, vitamin yang wajib diberikan kalau kita berobat ke puskesmas. Ya. Jadi bukan hanya buat COVID, tapi juga buat penyakit lain. Dan itu murah, itu generik, itu buat penyakit lain juga. Dan hidroksikloroquine itu obat malaria. Jadi tolong sekali. Ini yang ngomong BDA ya, ini absurd sekali. Ini lagi, Pak. Iya, Dok. Ya, tadi sekedar tambahin dikit. Ini dari penelitian-penelitian bilang kalau zinc, vitamin D, vitamin C itu belum terbukti kalau bisa bermanfaat untuk COVID. Kalau untuk kesehatan secara umum mungkin bisa, tapi untuk COVID sejauh ini belum. Jadi ya itu nggak benar infonya. Itu kan suplemen, cuman buat meningkatkan daya tahan, dan itu kan buat semua penyakit kayak ya pencegah. Betul, Dok. Harusnya lebih ke sana. Cuma ini dia bilang efektif, Dok, buat COVID, Dok. Dia bilang itu obatnya. Makanya ngawur statementnya, Dok. Apa jangan-jangan mereka dibayar elit global supaya membasmi? Itu malah saya berpikir nih, jangan-jangan World Dr. Alliance ini dibayar sekelompok orang untuk mengacaukan tatanan dunia malah. Karena absurd banget ini. Absurd banget. Ini lebih parah daripada teori-teori yang udah ada. Terus lagi, Dok, ada lagi. Aku nonton cuma sampai sebagian buat saya, Dok. Oke, Dok. Ada lagi nggak? Bentar, Dok. Saya cek dulu, Dok. Kita ya harusnya sih udah cukup ke cover ya, Dok ya. Yang dari tadi kita omongin buat statement-statement yang dibilang sama mereka. Udah cukup ke cover sih, Dok. Udah kena semua. Ya udahlah, Dok. Ya, kawan-kawan saya gini ya. Saya kira dirimu deh. Gila. Oke, Dok, ya. Saya mau ini, Dok. Mau apa? Ini soalnya saya gatel nih ngelihat dari tadi yang komen, polanya sama terus, Dok. Jadi, gini. Kalau kalian bilang, saya sama Dokter Tirta, debat dong sama dokter yang udah lebih ahli itu.
sama dokter-dokter spesialis itu. Terus kalian dokter muda, kebetulan kami seumur ya. Kalian dokter muda udah berani ngelawan dokter spesialis, udah berani ngelawan dokter-dokter yang lebih ahli itu. Oke, ini saya lurusin. Jadi gini, kalau di sains itu kita pakai kacamata sains juga. Jangan pakai kacamata pemahaman diri kalian sendiri. Itu dok, yang bisa Dan jangan pakai kacamata senioritas. Gak ada senioritas di kita tuh, gak ada. Kita ini nggak pakai senioritas. Mau gelarnya seempret juga, pokoknya kita adu jurnal, dan itu terjadi di dokter. Dan makanya di dalam medis ada yang namanya second opinion. Jadi kalau kita ke dokter A nggak cocok, ya kita boleh ke dokter B. Dan kita adu ilmiahnya gimana. Itu namanya second opinion. Jadi mau dia dokter spesialis apapun, kalau pendapatannya absurd, ya kita boleh bantah selama kita bisa membuktikan itu absurd. Betul dok. Bener kan dokter Adam? Sepakat dok. Jadi secara logik. Lanjut dok. Itu lagi dok. Ini pertama kali loh, UGM UI loh nih, FK UI loh. Bukan kaleng-kaleng loh kita berdua ini. Ya Allah, ya Allah. Iya dok. Lagi, jadi ini biar kalian tahu nih dari kacamata sains kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada ahli yang ngomong, mau ahlinya itu gelarnya prof, ada 100 gelar, itu kalau dia ngomong berdasarkan pendapat dia sendiri, itu level kepercayaannya cuma segini, cuma di bawah. Kalau ada piramida, itu cuma di bawah. Yang paling tinggi apa? Paling tinggi jurnal ilmiah. Jadi kalau ada orang ngomong, ahli mau bilang kayak apa, mau gelarnya ada 100 panjangnya, tapi dia bahasnya ngelantur, nggak sesuai kaidah ilmiah, nggak sesuai artikel ilmiah, nggak sesuai penelitian yang ada, dia cuma beropini doang, artinya cuma di sini doang levelnya. Tapi kalau kita bahas itu level jurnal, trust of issue. Betul, kita di atas. Jurnal itu dan teman-teman sekalian, kalau Dr. Adam itu FKUI 2009, saya FKUGM 2009. Nah, kita lulus di tahun yang sama juga. Jadi gini ya kawan-kawan semua ya. Jurnal itu mirip skripsi. Paham? Kenapa kalian kuliah tuh disuruh buat skripsi? Paham? Makanya kalau kuliah skripsinya jangan beli. Jadi kalau kuliah, skripsinya ditulis yang baik. Jadi ngerti jurnal itu apa. Jadi skripsi itu ya sebenarnya adalah karya ilmiah. Nah, jurnal itu karya ilmiah yang dipublikasikan. Nah, kalau skripsi diambil kayak di perpustakaan dan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan semua, kalau debat ilmiah seperti ini. Nah, solusi buat Indonesia adalah satu, jangan perhatikan video buat Dr. Aliens. In fact, di Indonesia grafik di Jakarta mulai menurun. Grafik di Jakarta tuh mulai menurun, apalagi yang kalian debatin. Yang penting kita lakuin aja iman aman. Kalau mau nggak make, ya udah itu urusanmu. Yang penting kalau mau make, ya ngingetin. Tugas kami berdua mengingatkan. Kalau kalian nggak mau ngingetin, sok kuat atau saya nggak mau ini, ya itu urusanmu. Kami tidak akan menyalahkan pasien, tidak akan menyalahkan rakyat. Kita hanya melakukan apa yang kita bisa dari menyembuhkan dan edukasi. Selama kalian mau apa enggak, itu hak kalian. Ada lagi dokter, ada tambah ya dok. Oke, ini tambahin dikit dok. Sama dok, saya gatel nanggepin ini dok. Jadi kalau dibilang, seru mungkin dokter Tita juga sering dibilang nih, kita antek WHO, kita percaya WHO. Tadi ada yang bilang juga tuh, jurnalnya jurnal WHO. Saya lurusin. Kalau kalian baca jurnal ilmiah, akan ada beberapa waktu kalian nggak setuju sama WHO. Contoh, waktu pertama masker dibilang sama WHO tidak bermanfaat. Jurnal bilang apa? Jurnal bilang bermanfaat. Akhirnya apa? WHO merubah pendapat. Itu yang pertama. Tepat. Yang kedua, betul dok. Yang kedua itu waktu zaman airborne sampai ada ratusan ilmuwan bikin tanda tangan, bikin petisi, menekan WHO supaya ada protokol, ada pengakuan kalau COVID itu airborne karena buktinya udah banyak. Akhirnya apa? WHO merubah statement. Jadi kalian bilang kita antek WHO, kalian salah orang. Kita percaya jurnal, kita percaya ilmu sains kayak apa, iya. Bukan percaya WHO. Kita antek jurnal. Nah, terus ini Satria Vijay nih. Ini Satria Vijay terkenal nih, verified, atlet skateboard, mengatakan, itu kemarin demo kok nggak naik? Mas bro, demo nggak naik karena nggak ada yang dites. Balas sih mas bro, kamu tuh mikir ya pakai logika gitu, gimana mau naik orang nggak ada yang mau dites? Gimana sih? Positif COVID itu karena orang-orang itu dites, kalau dites ya bisa naik gitu loh. Ya kita nggak tahu mereka sakit apa nggak, bisa aja pendemo itu sakit, nggak ada yang ngaku, di rumah aja demam, aku sakit diem-diem mah. Atau orang nggak ngaku, orang COVID ngaku aja susah payah loh, karena mereka takut di stigma atau apapun. Banyak pasien itu stres loh, karena mereka diusir sama warga kampung.
Nah, orang pendemo nggak naik karena nggak ada yang tes, ya sih. Terus kedua, kalau kamu mau tahu, kalau orang-orang kampung nggak takut COVID, kampung teman saya ada satu yang COVID aja langsung diusir, langsung di stigma. Nggak takut COVID dari mana orang kampung itu beneran ada kampung di tetangga saya ada yang COVID satu dan itu tanpa gejala aja sekampung takut. Jadi buat kawan-kawan semua yang pendemo itu kenapa nggak naik-naik? Bukan karena mereka karena nggak ada yang dites. Ya bisa aja ada yang sakit, batuk-batuk, ya bisa aja. Tapi mungkin gejalanya ringan. Gitu bro, jangan apa-apa disimpulin. Orang misal, ini ibaratnya kayak gini dok. Ada orang naik sepeda, dia riwayat gagal jantung. Pakai masker, mati. Matinya bukan karena pakai masker, matinya karena gagal jantung. Bener nggak dok? Betul, Dok. Ini sudah 8 bulan gitu loh. Bu, kita tuh ya buat kawan-kawan, saya ulang sekali lagi, Jakarta grafiknya sudah melandai. Ini didukung saja biar kita kembali seperti biasa. Sudahlah, nggak usah peduli video-video nggak pentingnya gitu lah. Ya kan? Maksudnya kalau itu konspirasi vaksin dan kan oke lah. Tapi perdebatan karena vaksinnya belum ada. Kalian kalau mendebatkan sesuatu belum ada, oke. Ya kalau ini tuh kayak ini super absurd. Apa yang diomongin juga nggak ada data. Itu ya dok ya. Terus, Betul, Dok. next slide. Jadi itu aja kalau dari saya. Dokter Adam ada tambah lagi nggak? Nggak ada, Dok. Mungkin ini, Dok, saya simpulin dari atas ya, Dok. Boleh nggak, Dok? Maksudnya kan tadi Siap. ada yang nanya. Saya catat ya Ini dok, biar saya gimana catat nih? nih dok. Oke. Jadi saya simpulin sedikit ya dari yang apa kita sudah omongin dari awal. Jadi pertama, Siap. World Doctor Alliance itu petinggi-petingginya itu banyak yang bermasalah. Mulai dari menyebabkan keramaian, mulai dari bikin video hoax tentang COVID. Jadi akibatnya ada beberapa yang sampai mau dikeluarkan dari universitas, ada juga yang izin prakteknya dihentikan sementara kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bahas nih dok statementnya. Statementnya apa Siap. tadi? COVID tidak lebih buruk dari flu. Tadi udah jelas ya, COVID itu penularannya jauh lebih tinggi dari flu dan akan ada resiko lebih banyak orang yang tertular. Dan tadi dibilang juga ada penelitian kalau COVID yang dirawat inap, resiko kematiannya 5 kali lebih tinggi dibanding flu. Jadi udah cukup menjawab ya. Hoax Siap. tuh yang diomongin. Masuk statement kedua, 5G. Ya tadi udah jelas ya, virus itu nggak menular lewat sinyal HP. Udah, gitu aja. Jadi hoax juga. Masuk dok. Yang ketiga, PCR 90% false positif karena belum dimurnikan. Oke, belum dimurnikan itu statement yang salah karena teknologi udah canggih. Ada namanya yang tadi metagenomic RNA sequencing. Kita bisa tahu materi genetik virusnya seperti apa. Kita bisa tahu materi genetik dari reak kita, dari cairan di paru kita tuh sebanyak isinya apa aja. Udah lebih maju teknologi, udah nggak kayak dulu lagi. Dan kemudian statement 90% false positif itu salah. Karena udah ada jurnal yang bahas kemungkinannya di bawah 1%, atau ada satu jurnal lagi yang bilang itu 0,8 sampai 4%. Jauh banget dari 90%. Otomatis statement tadi tidak berdasar Hoax. dan statement yang tadi belum dimurnikan juga hoax. Oke. Itu murnikan tuh saya kesel ya, kayak air penyulingan itu. Murnikan tuh dipikir tuh penyulingan apa aqua kok. Betul, Dok. Lagi Pak. Oke, lanjut ya, Dok. Masuk nih. Lanjut, saya catat. COVID sudah harus berhenti karena sudah ada obatnya. Obatnya apa? Hidroksikloroquine, zinc, vitamin D, vitamin C. Zinc, vitamin D, vitamin C belum terbukti bisa efektif untuk COVID. Hidroksikloroquine bahkan Amerika Serikat lembaganya bilang itu berbahaya untuk mengobati COVID, resiko gangguan irama jantung. Kalian mau ada gangguan irama jantung pakai itu? Jadi statementnya Gangguan irama jantung tuh buat kawan-kawan nggak semua benar. saya jelasin. Itu detak jantungnya nggak nggak merata. Jadi kalau jantung deg 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 deg. Kalau irama jantung dedak dedak dedak. Nah, gitu jadi nggak sesuai. Betul dok. Nah, vitamin C. Oke Terus, dok. oke. Lanjut lagi dok. Lagi. Swedia nggak pakai lockdown, aman. Oke, tadi udah kita bahas. Ada jurnal yang bahas kalau Swedia itu hitungannya cukup lambat untuk menurunkan angka kematian COVID dibanding negara-negara lain yang melakukan pencegahan lebih maksimal, dibanding negara-negara lain yang melakukan lockdown. Jadi dari mana amannya? Dari mana kalian bilang berhasil? Statementnya apa? Buktinya apa? Kayak gitu dok.
Jadi statementnya kurang Lagi. tepat. Oke Ada dok. lagi. Terus tadi udah sih dok, poin-poin utamanya sih itu ya dok ya. Iya, ini paling absurd. Nah, ini saya akan post, Dok. Terus kita Hmm. akan bahas topik ketiga yang paling seru. Karena tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November ini long weekend. Ah, Kita bahas saja. Solusi kan kemarin sudah diangkat di Dokter Adam, pariwisata long weekend di era pandemi. Nah, kita akan angkat itu enaknya di hari Kamis, Dok, tanggal 29. Tanggal 28 kan tanggal merah kalau di Indonesia Maulid Nabi ya kalau nggak salah ya. Jadi tanggal oh, 29 kalau berkenan kita akan live bareng lagi bahas pariwisata di kala pandemi, Dok. oke dok. Siap, seru ya, Dok ya. Thank you, Ya, Dokter Adam. Kembali ya, makan. Jangan lupa sholat Isya, Dok. Nanti dimari lagi sama temannya di Jepang. Dan sekian siap acara dok. dari kami. Intinya, WDA itu absurdnya kayak Sunda Empire. Itu aja Betul. dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok Adam. Waalaikumsalam. Makasih dok. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.